Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bersama dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Selajambe, Bapak kita semua, Bapak Haji Ade Nasrullah. Di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan, Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Dan mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari di SMP ini. Jadi ada beberapa pertanyaan, kebetulan saya sedang mengerjakan demonstrasi kontekstual poin 3.1 modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak. Oke, Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga wujukan moral, Pak, di sekolah ini? Terima kasih Pak Idris atas segala apa yang dilakukan Pak Idris. Yang pertama, mungkin dalam rangka kita mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika dan wujukan moral, yang pertama mungkin kita secara intuisi, Pak. Secara intuisi kita bisa melakukannya, apakah hal ini atau wujukan moral dilema etika itu sesuai dengan apa yang kita yakini, misalkan aturan. Ya, kalau kita yakini itu betul, ya silahkan laksanakan. Itu secara intuisi, ya. Itu secara intuisi, prioritas yang harus kita tentukan. Kemudian yang kedua bisa secara publikasi. Betul. Secara publikasi, bagaimana kok secara publikasi, misalkan perasaan kita ketika menemukan dilema etika dan wujukan moral, kalau dipublish di media sosial, itu perasaannya akan seperti apa? Apakah enak atau tidak? Ya, kalau menurut kita itu yang baik yang itu misalkan itu dari skala prioritas itu. Ketika dipublish, enak tidak, sesuai tidak dengan regulasi yang ada. Dan yang terakhir, kita bisa identifikasi melalui apa? Identifikasi panutan, gitu. Secara panutan. Gitu. Artinya begini, siapa yang kita panut, ya, siapa yang kita jadikan idola, ya. Nah, misalkan begini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with new lessons. Sampai idola. Take care on the way home. Have a nice day. Sampai idola, Pak, di lajeng biasanya di panutan, ya, atau siapa yang diidolakan oleh kita, ya, kita langsung minta pertimbangan dari dilema etika dan wujukan moral. Ya, ketika mana yang harus diprioritaskan, nah itu dengan idola kita. Saya yakin dengan kita fanatis pada idola kita, panutan kita, kita bisa menuangkan apa-apa yang menurut kita prioritas dan yang tidak. Itu jadi identifikasi seperti itu. Menurut saya Mas selain kita mencari fakta-fakta yang sifatnya mendukung kasus-kasus tersebut, sehingga kita bisa mereflektif dari kasus tersebut. Itu mungkin, Pak. Ada perasaan, kemudian juga panutan, ya, Pak. Kemudian juga mencari fakta-fakta juga, ya. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Berlanjut ke pertanyaan yang kedua, Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dihadapkan kedua pilihan yang sangat sulit sekali, Bapak, dua-duanya benar. Bagaimana, Pak? Siap. Saya tidak terlepas dari apa yang saya sampaikan tadi dengan tiga hal, intuisi, kemudian yang kedua tadi publikasi, dan yang ketiga panutan. Sehingga dalam pengambilan keputusan saya akan menghadirkan minimalnya 3 orang sebagai yang dijadikan intuisi, yang dijadikan publikasi dan panutan. 3 orang ini saya itukan dulu, ya, pertemukan. Ketika mau memutuskan, misalkan ini ada dilema etika seperti ini dan bagaimana kira-kira menurut Anda? Ya, sehingga itu merupakan satu masukan. Ya, kalau setelah ada masukan seperti itu dari 3 hal tadi dipertemukan, saya baru ambil. Ternyata prioritas ini yang ini. Itu. Jadi saya tidak mengambil kebijakan sendiri. Tetap saya berpaku ke 3 orang. Saya maksimal minimal dan maksimal 3 orang. Kenapa? Karena kalau 3 orang ini, yang ini mungkin saja pakat kita ambil yang satu sebagai pembanding gitu. Saya begitu. Jadi tidak langsung plur. Yang ini
yang ini prioritasnya itu malah itu. Jadi prioritas tadi 3 orang atau minimal atau maksimal harus ada 3 orang itu ya, Pak? Sebagai nanti 1 orang sebagai pembanding gitu. Ya, sebagai pembanding 1 orangnya ya. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua, sangat luar biasa. Kita lanjut ke yang ketiga Pak. Ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan dengan nilai kebajikan tersebut Pak? Langkah-langkahnya. Yang pertama mungkin kita pemeriksaan dulu lah. Pemeriksaan hal-hal yang akan kita ambil langkahnya dalam kebajikan. Setelah itu yang kedua pengamatan. Pemeriksaan dan pengamatan berbeda menurut saya. Betul. Iya, diperiksa dulu lalu diamati benar tidak ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga konfirmasi. Konfirmasi terhadap yang bersangkutan atau yang memiliki permasalahan tadi dilema etika dan ini sehingga kita bisa ambil kebijakan. Betul. Ya, dan kemudian yang terakhir itu adalah sinkronkan apa-apa yang terjadi. Kira-kira setelah sudah betul-betul ini baru kita ambil keputusan, oh ternyata memang yang harus diperhatikan ini seperti ini gitu. Sehingga saya ambil kebijakan Anda harus begini gitu. Begitu. Baru kebijakannya ya. Jadi 4 hal tadi ya itu menurut saya mah jelas langkah-langkahnya ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum diumumkan ke forum yang lebih tinggi berarti sudah ada keputusannya berarti Pak untuk itu. Sebelum dipelurkan ke forum yang lebih tinggi misalnya dalam rapat itu sudah harus melalui langkah itu dulu berarti. Langkah itu dulu. Saya jadi keputusan nanti di barengan. Oh, berbarengan. Jadi kita periksa dulu. Misalkan kita mau menggulirkan satu program ya, periksa dulu nih lingkungan. Kira-kira bisa tidak nih digulirkan. Setelah itu diamati. Ya, setelah periksa diamati nih. Kira-kira apa saja yang mendukung dengan pengamatan tersebut. Lalu setelah itu tadi dipelurkan. Ya. Setelah pelurkan baru laksanakannya eksekusi ya Pak. Eksekusi itu. Baik Bapak, terima kasih. Keputusan tetap bersama saya. Oh iya begitu ya. Keputusan mufakat bersama lah, tidak hanya saklek dari ikatan saya. Iya, siap Bapak. Meskipun itu hasil analisis sendiri kan, tetap saya mengacu kepada yang jelas kita tetap dalam prinsip kita. Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak itu untuk pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Ya. Masih ada banyak pertanyaan Bapak ini. Ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf ini. Dilanjut lagi ya Pak ya. Ya. Yang pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, gitu ya. Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, masih berhubungan dengan dilema etika. Jadi yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika, Pak. Efektif. Yang jelas yang paling efektif kita tidak banyak melibatkan orang, Pak. Oh, begitu ya. Tidak banyak melibatkan orang. Kenapa? Karena banyaknya orang pasti akan tidak bisa menguraikan ketika kita memutuskan. Maksimal tadi 3 orang. 3 orang. 3 orang. 1 pembanding dan 2 yang sepakat bisa kita hitungkan. Jadi tidak banyak orang efektif lah. Oh, begitu. Jangan banyak-banyak orang, Pak, malah memperkeruh betul, dari betul, satu Pak. permasalahan. Iya. Menurut saya, Pak. Iya. Gitu. Waduh, luar biasa ya, pengalaman juga untuk yang muda-muda ya Pak. Nanti dalam pengambilan keputusan harus seperti itu ya Pak. Baik Bapak. Terima kasih Bapak itu untuk pertanyaan yang keempat. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika masih? Tantangan Pak. Tantangan yang pertama mungkin karena egosentris seorang. Iya, siap. Egosentris seorang. Betul. Tantangan pertama itu. Ya. Kenapa? Karena kadang-kala orang ya merasa egonya tinggi, merasa saya banyak urusan ketika itu ya, betul. Ketika itu saya harus begini. Nah, ini tantangan buat saya ini yang egonya tinggi, egosentris. Itu ya. Yang kedua ya, yang orang yang selalu meremehkan orang lain. Selalu meremehkan orang lain. Baik. Itu tantangan saya. Gitu ya. Jadi ketika itu ya sih itu mah begitu, saya mah beda. Nah, itu kan meremehkan. Betul. Nah, tantangan saya nih ketika dilema etika harus diputuskan dalam satu kebijakan. Kemudian yang terakhir ini yang merasa senior. Yang merasa senior. Betul Bapak. Seakan-akan dia yang paling banyak pengalaman.
sementara pengalaman tersebut memang jadul. Betul. Sudah tidak harus bisa di-upgrade gitu. Iya, harus di-upgrade. Sementara itu dia tidak mau menerima. Betul. Etika tantangan ini. Ya, itu ego, kemudian tadi apa? Meremehkan orang lain, kemudian senioritas. Itu yang tantangan yang menurut saya ini. Enggak, ente mah tahu apa lah. Itu tahu apa, saya paling dulu, makanya saya ambil kebijakan buat saya. Putuskan buat saya itu. Agak berat juga ya Pak? Agak berat, iya. Gitu. Sehingga kita perlu tadi memerlukan sharing dari orang lain atau seperti apa. Terima kasih Bapak, wah luar biasa ini. Bisa pengalaman Bapak ya. Itu kenyataan ya. Kenyataan ya. Baik Bapak, itu merupakan tantangan ya Pak. Mudah-mudahan dengan tantangan kita bisa lebih matang lagi dalam mengambil keputusan ya Bapak ya. Terima kasih. Yang ke-6 Bapak, ini agak panjang pertanyaannya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini berkaitan dengan jadwal barangkali Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi apakah punya jadwal dalam penyelesaian dilema etika tersebut atau langsung saja diselesaikan seperti itu barangkali Pak? Mungkin karakter saya begini Pak, tidak suka menunda-nunda sebuah permasalahan. Ya. Jadi saya mah tidak ketika bisa diputuskan hari itu langsung. Jadi saya ketika ada permasalahan langsung, tidak memiliki jadwal tertentu Pak. Iya. Ya, kalau itu bisa diselesaikan dengan singkat, ya efektif, selesaikan itu Pak. Jadi tidak menunda. Modelan Patris, ada konflik kita jadwalkan besok, nah, itu malah nambah nantinya tidak akan muncul ide-ide untuk penyelesaian itu. Bagi saya, saya memang makanya tidak suka menjadwalkan sesuatu ketika harus diselesaikan itu hari itu Pak. Jadi tidak suka menunda-nunda lah. Baik. Itu tidak terjadwal saya mungkin. Itu lebih cepat, lebih bagus juga ya Pak. Baik gitu ya. Lebih baik. Iya. Bukan gapus, kan cepat kan gitu. Lebih cepat, lebih bagus. Iya, lebih bagus, lebih cepat gitu ya. Lebih cepat Pak. Iya. Itu lebih tepat sasaran gitu kan. Baik Pak. Oke, terima kasih Bapak. Terjawab langsung ini Pak. Wah luar biasa. Kita lanjut Bapak ke pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Barangkali ada faktor-faktor atau juga seseorang gitu yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak. Yang mendukung gitu. Iya, betul Pak. Saya kira untuk hal pendukung ya banyak lah. Banyak. Tapi yang lebih signifikan mendukung itu diantaranya dari pengambilan pengalaman dari seseorang yang lebih banyak makan asam garam. Jadi kadang-kadang kita sering diskusi juga ya sebelum memutuskan permasalahan, sering diskusi dengan orang yang lebih itu ya, bukan yang senior, yang lebih pengalamannya. Ya, kalau senior belum tentu berpengalaman. Belum tentu ya. Artinya kita sharing. Setelah itu bagaimana dengan masalah ini kita konsulkan dengan beliau, lalu kita ambil sebagai intisari untuk penentuan masalah. Jadi hal pendukungnya itu memang orang yang pengalaman lebih yang mendukung. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang lebih pengalamannya dari kita bisa bermanfaat sekali ya Pak. Iya. Dan bukan senior awas. Betul. Yang senior pun ketika pengalaman lebih betul Pak. Barangkali istri di rumah juga pendukung juga Pak. Kan? Untuk istri di rumah kan itu seseorang yang berpengalaman, berarti umum. Iya, istri ya teman ya anak kecil sekalipun gitu. Baik iya. Pak. Siap Pak. Terima kasih. Semuanya tapi bukan yang sini orang Mas. Iya. Baik Bapak, yang terakhir Bapak. Waduh, nggak terasa ini di pertanyaan terakhir ke-8 Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran Pak. Pembelajaran ya bagi diri sendiri ataupun untuk orang lain adalah pendewasaan diri Pak. Pendewasaan diri dan pengelolaan diri. Pendewasaan diri dalam hal berpikir, ya pembelajarannya kita lebih matang dalam berpikir ketika mau mengambil keputusan. Kita jangan, kalau bahasa saya selalu boto gitu. Harus betul-betul ya, harus betul-betul matang, harus betul-betul direferensikan dari orang yang lebih berpengalaman
dari kenyataan yang sudah terjadi harus betul-betul dipelajari sana. Kemudian juga pembelajaran lain kita bisa mengelola diri dari hal emosional, pemikiran tadi, kemudian juga dari bisa pengelolaan terkait dengan bagaimana cara kita mengarahkan orang lain, mengelola orang lain, di samping mengelola diri sendiri. Jadi pengelolaan diri lah, baik diri sendiri maupun diri orang lain. Pembelajaran itu Pak tidak mudah, tidak gampang gitu ya. Juga tidak sulit. Gitu. Tidak mudah juga. Iya, gitu untuk mengelola diri dan orang lain. Gitu. Mungkin itu pembelajaran yang bisa saya ambil Pak. Dan memang itu saya rasakan sendiri Pak. Itu saya rasakan sendiri seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun saya pikir tidak mudah ya, tidak mudah, dan memang saya belum berhasil gitu. Seperti sambil berjalannya waktu mungkin ke depan bisa lebih dewasa, berpikir bisa lebih dalam pengelolaan diri sendiri maupun orang lain. Itu Pak mungkin Pak. Pembelajaran yang bisa diambil. Pembelajaran yang bisa kita ambil di sini mungkin sebagai pemimpin harus lulus jejer lihat talinya Pak. Iya, dewasa berpikir. Ya, dewasa berpikir. Betul. Ya, dewasa berpikir dan pengelolaan diri harus betul-betul matang gitu. Betul. Iya. Jadi tantangan-tantangan juga insya Allah seiring berjalannya waktu mudah-mudahan semakin ke sana semakin bisa lebih mudah ya Pak terselesaikan. Iya, kalau kita sudah dewasa berpikir bisa mengelola diri sendiri dan orang lain, kita bisa tadi bersikap jujur nanti. Lihat lulus jujur lihat cali. Itu kan akan muncul dari pemikiran yang dewasa dan pengelolaan diri yang orang lain dan kita sendiri lebih baik kan gitu. Akan muncul sikap seperti itu. Gitu. Itu saya belum bisa sepertinya Pak. Sama di sana itu berjalan waktu gitu. Seiring berjalannya waktu ya Bapak. Iya. Ya mudah-mudahan Bapak dengan pengalaman Bapak tadi yang Bapak sampaikan, wah luar biasa, ini ilmu yang luar biasa bagi saya dan juga nanti yang nonton video ini barangkali untuk menjadi seorang pemimpin ternyata tidak semudah yang membalikkan telapak tangan ya Pak. Iya. Jadi butuh dukungan orang lain juga, butuh masukan orang lain juga ya Pak. Jadi istilahnya tong solo gotok lah. Bapak terima kasih banyak, ini ilmunya sangat bermanfaat buat kami semua. Saring take and give aja lah. Siap Bapak. Saya diberi Patris diberi saya menerima dari Patris menerima dari saya, take and give lah. Nanti barangkali ada keperluan lagi, Bapak bisa diwawancara lagi ya Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak atas waktunya. Sami-sami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Bulan ini lagi mengerjakan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini berkaitan dengan penerapan proses pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah atau juga pemangku kebijakan di lembaga di SD Negeri 1 Mandapa Jaya. Mohon maaf Ibu, ada beberapa pertanyaan barangkali untuk melengkapi tugas ini. Di antaranya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, mohon maaf ini terima kasih waktunya dan juga mengganggu aktivitas Ibu sehari-hari. Dan selama Ibu menjabat sebagai kepala di SD 1 Mandapa Jaya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga kesempatannya kita bisa ngobrol dan sharing bersama ya. Baik, sebagai seorang pemimpin satuan pendidikan, pastinya di satuan pendidikan juga kita menghadapi berbagai masalah ya, baik itu dari rekan sejawat kita, para guru maupun tenaga kependidikan yang lain atau juga mungkin peserta didik kita. Kalau kita berbicara tentang dilema etika atau bujukan moral, kalau misalnya kita mendapatkan suatu masalah, kita identifikasi dulu apakah masalah yang kita hadapi itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Sebagaimana kita ketahui, dilema etika itu pengambilan keputusan antara yang dirasa benar versus benar, dan kalau bujukan moral benar versus salah, seperti itu. Jadi identifikasi dulu masalahnya. Iya, masalahnya termasuk dilema etika atau bukan moral. Oke.
Baik Ibu, terima kasih untuk yang pertama. Jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu apakah itu dilema etika atau juga wujudan moral ya. Setelah itu berarti lanjut ke tahap berikutnya barangkali ya Bu. Oke. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bu? Begini ya Pak, pengambilan keputusan itu harus kita lakukan. Tapi kita seperti tadi dulu kita identifikasi dulu dilema etikanya seperti apa. Kemudian kita ngobrol bersama, kemudian mencari solusi. Kita berpikir berbasis hasil, misalnya hasil dari permasalahan itu maunya seperti apa, dan juga kita sesuaikan juga dengan aturan. Kemudian juga tidak mengindahkan rasa kepedulian kita terhadap pemecahan kasus tersebut. Iya. Jadi apa? Dilihat dulu ya, dilihat dulu apa tadi? Hasilnya ya. Hasil dari keputusan yang kita ambil ini apa benar-benar bernilai kebajikan atau tidak, seperti itu. Jadi ditimbang-timbang hasilnya bagaimana ya Bu, plus minusnya juga ya Bu, dampaknya bagaimana. Ya harus matang-matang ya Bu, setiap pengambilan keputusan itu, atau ke apa namanya, harus mengandung nilai kebajikan ya. Oke, baik Ibu, itu yang kedua. Kemudian ada lagi yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang sering saya ambil biasanya yang pertama itu tadi identifikasi masalah, kemudian mencari alternatif solusi dengan cara kita duduk bersama, kita pelajari akar masalahnya apa. Nah, kemudian kita cari alternatif solusinya yang kira-kira tidak melanggar aturan tapi juga memiliki nilai kebajikan. Nah, kemudian yang terakhir evaluasi hasil keputusan kita. Setelah hasil keputusan itu dilaksanakan, kita evaluasi benar tidak kita mengambil keputusan tersebut terhadap kasus itu, seperti itu. Kalau misalnya ada solusi lain yang lebih baik, bisa kita perbaiki lagi keputusan kita, misalnya dengan memanggil orang yang terlibat kasus tersebut, dan kita bicarakan lagi solusi yang lebih baik. Jadi keputusan itu bukan final ya Bu? Iya. Nanti kita harus lihat evaluasi dulu. Keputusan yang kita ambil itu kayaknya belum maksimal ya. Jadi kita evaluasi dan kemudian kita cari solusinya masalah yang lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih. Ya, fungsi evaluasi sangat penting sekali barangkali setiap pengambilan kebijakan itu ya Bu ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan tersebut. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Jadi tadi langkah-langkah, kemudian yang keempat, ada hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu ya. Hal-hal yang saya rasa efektif ya dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika, di antaranya kita harus melihat paradigma dan juga kita melihat regulasi yang ada, kemudian apakah keputusan kita terbentur dengan regulasi atau melanggar regulasi yang ada atau tidak. Kemudian juga kita harus menyelesaikan kasus tersebut karena rasa peduli akan nilai kebenaran atau juga untuk menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu. Ya. Baik Ibu,
Jadi yang efektif dirasakan untuk pengambilan keputusan itu ada memperhatikan juga 4 paradigma tersebut ya Bu. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan juga, apakah terbentur atau tidak ya Bu. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya rasa peduli tersebut kita harus kaitkan ya, jadi rasa peduli tersebut ada di dalam hal-hal yang dirasa efektif dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, itu yang keempat. Kita beralih ke pertanyaan yang kelima Ibu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu rasakan, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi tantangannya apa saja Bu? Kira-kira? Tantangan yang saya hadapi diantaranya satu, dalam memutuskan itu kan kita merasa berat ya, dilema etika itu kita rasa itu keduanya benar, kemudian kita harus menentukan mana yang lebih baik gitu ya, kemudian kadang rasa kasihan lebih besar sebelum dalam pengambilan keputusan, tapi kita harus memilih keputusan yang benar-benar baik untuk memecahkan dilema etika tersebut. Iya, aduh berat juga ya jadi pemimpin itu. Iya betul. Kadang kita perlu masukan dari orang lain, kemudian kita membandingkan antara ini keputusan kita maunya seperti ini, tapi orang lain mengajukan opsi lain misalnya seperti itu. Jadi kita harus memilih mana kira-kira pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi dilema etika. Waduh, semakin lama mungkin kita kalau belajar jadi pemimpin semakin lihai juga dalam penentuannya Ibu. Betul. Dengan pengalaman itu. Iya. Kalau ada kasus atau masalah yang harus diputuskan, kita tidak boleh tidak, jadi harus kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita harus belajar dari sekarang cara mengambil keputusan yang baik dan benar seperti itu. Jadi harus keputusan harus bisa ya Bu. Iya. Pengalaman saya. Baik Ibu, ya rasa berat ternyata ya Bu dalam menentukan itu ya, berkaitan dengan dilema etika tersebut. Baik Ibu, ada sekitar 3 pertanyaan lagi Bu. Jadi ke pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apakah ada jadwal atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih ya, untuk penyelesaian masalah kita lihat dulu dari masalahnya seperti apa. Kalau misalnya masalahnya bisa diselesaikan waktu itu juga, tadi kita bisa menyelesaikannya pada saat itu juga. Tapi kalau misalnya kita memerlukan, saya harus mempelajari peraturannya dulu nih, atau saya harus minta opsional dari rekan yang lain misalnya terkait pemecahan masalah. Jadi kita bisa menunda sehari atau 2 hari atau 1 minggu seperti itu untuk mencari solusi yang lebih baik terhadap masalah tersebut. Baik Ibu. Jadi jadwal khusus mah tidak ada ya Bu? Tidak ada. Jadi situasional aja. Iya. Ada yang perlu secara cepat, berarti harus cepat juga ya Bu? Iya. Jadi ada yang perlu pengkajian lebih dahulu, harus dikaji dulu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ada 2 pertanyaan tersisa Bu. Oke, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seseorang ini Bu ya, atau faktor-faktor pendukung lah dalam pengambilan keputusan ini Bu? Maka Bu. Baik, kalau bagi diri saya ya, dalam pengambilan keputusan tidak hanya oleh diri pribadi, tapi juga kita bisa mengambil kebijakan dari atasan kita. Misalnya saya kepala sekolah, jadi selalu
menanyakan kepada ketua K3S misalnya ini ada masalah di sekolah saya seperti ini, bagaimana solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi kadang dari kelompok K3S ada solusi yang bisa membantu misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya oleh sendiri. Jadi saya punya pimpinan atau atasan yang bisa saya minta bantuan untuk memecahkan masalah. Oh iya betul. Jadi tidak cukup satu orang atau kita sendiri ya Bu, ya, jadi perlu bantuan juga. Ya. Oke, tadi seperti K3S, kalau di SMP mah NKKS barangkali ya Bu. Ya. Jadi kita tidak lepas dari sana untuk minta bantuan. Atau barangkali di rumah ada suami juga suka ya Bu? Iya. Dipertimbangkan itu. Iya betul. Mungkin pengalaman suami atau pengalaman guru senior lebih banyak dari saya. Betul. Jadi bisa juga diambil untuk menjadi patokan dalam saya mengambil keputusan. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Terakhir Bu, ya, terakhir alhamdulillah di penghujung perbincangan kita kali ini ada pertanyaan sisa dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika ini? Terima kasih. Pelajaran yang paling saya ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika yaitu yang pertama, kita harus komunikasi yang paling utama antara kita dengan orang yang memiliki kasus, kemudian juga dengan lingkungan sekitar, rekan kerja, atasan kita. Nah dari situ kita punya beberapa opsional solusi untuk kasus tersebut. Nah itulah yang mempengaruhi pengambilan keputusan saya. Jadi pembelajarannya kita harus mengembangkan terus komunikasi ya yang intens berarti ya Bu dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan ini. Tentu pengambilan keputusan sangat berat dan juga harus diputuskan dengan tepat ya Bu. Betul. Jangan sampai salah sasaran. Iya. Dan merugikan salah seorang ya Bu. Iya. Dan juga mengesampingkan tadi ya dilema etika dan moral juga ya Bu. Aduh ya Allah, luar biasa berarti. Jadi pemimpin itu ternyata luar biasa tantangannya dan mudah-mudahan Ibu tetap sehat selamanya, kemudian tetap semangat dalam memimpin di SD Mandapa Jaya. Ibu terima kasih banyak Bu waktunya. Mohon maaf ini diganggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.